Bayangkan, saat ini juga. Di detik kamu menonton video ini, mungkin sekali Allah sedang mengirimkan sebuah pesan pribadi, khusus untukmu. Mungkin akhir-akhir ini kamu merasa jauh darinya. Mungkin kamu sedang berjuang menghadapi satu masalah. Atau mungkin, di dalam hati, kamu terus bertanya, apakah Allah masih mencintaiku? Hari ini, aku akan membagikan 7 tanda yang sangat jelas bahwa kamu bukan hanya dicintai, tetapi diistimewakan oleh Allah. Dan jika bahkan satu saja dari tanda-tanda ini ada dalam hidupmu, itu artinya Allah telah memilihmu untuk sesuatu yang spesial. Meski mungkin kamu belum bisa melihatnya sekarang, tetaplah sampai akhir, karena tanda yang terakhir adalah yang paling penting. Tanda pertama, Allah memberimu kemampuan untuk salat dan mengingatnya. Saudaraku, kenyataan bahwa kamu masih bisa berdiri untuk salat, itu adalah sebuah hadiah. Itu adalah sebuah undangan. Allah berfirman, dan dirikanlah solat untuk mengingatku. Tidak semua orang diberikan undangan ini. Ada jutaan manusia yang tertidur tanpa menyebut namanya, yang tidak pernah sekalipun bersujud dalam setahun. Namun, Allah mengizinkanmu untuk menundukkan kepala kepadanya. Bahkan jika solatmu belum sempurna, perasaan bersalah saat kamu meninggalkannya, keinginanmu untuk menjadi lebih baik, itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Keinginan untuk salat tidak datang dari diri kita sendiri. Itu datang karena Allah memilih untuk membimbing kita. Jika Dia meninggalkanmu, kamu bahkan tidak akan terpikir untuk solat. Tanda kedua, kamu menghadapi ujian yang justru mendekatkanmu padanya. Kita sering mengira, ujian berarti Allah murka pada kita. Tapi Nabi SAW bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia akan mengujinya. Mengapa? Karena kemudahan sering membuat kita lupa, tapi rasa sakit membangunkan kita. Lihatlah hidup para nabi. Setiap dari mereka diuji. Nabi Ayub kehilangan kesehatannya. Nabi Yusuf dilemparkan ke sumur, dijual sebagai budak, dipenjara bertahun-tahun. Nabi Muhammad SAW sendiri kehilangan orang tua, anak, istri dan sahabat-sahabatnya. Dan beliau adalah manusia paling dicintai Allah. Jika cobaanmu justru membuatmu kembali kepada Allah, menangis dalam doa, dan bergantung padanya lebih dari sebelumnya, ucapkan selamat pada dirimu. Itu tandanya kamu dalam perhatian khususnya. Allah mungkin mematahkanmu, hanya untuk membangunmu kembali dengan versi yang lebih kuat. Tanda ketiga, Allah melindungimu dari dosa, bahkan saat kamu hampir terjatuh. Ini sangat dahsyat. Jika kamu pernah hampir melakukan dosa, lalu tiba-tiba sesuatu terjadi yang menghentikanmu, itu bukan kebetulan. Mungkin internetmu tiba-tiba putus saat kamu hendak menonton sesuatu yang haram. Mungkin kamu hendak bertemu seseorang untuk maksiat, dan tiba-tiba mereka membatalkannya. Mungkin kamu hendak mengucapkan kata-kata kotor, dan suaramu tercekat. Ini adalah perlindungan Allah dalam wujud nyata. Dia sedang menyelamatkan jiwamu dari kerusakan. Jika kamu mengalami halangan tak terduga ini, bersyukurlah segera, karena Dia sedang menjagamu seperti harta yang paling berharga. Tanda keempat, kamu merasa bersalah setelah berbuat dosa. Ini adalah berkah yang paling sering diabaikan. Ada orang yang melakukan dosa besar tanpa penyesalan. Hati mereka telah mati. Tapi jika kamu merasa bersalah, menyesal, dan sedih setelah mendurhakai Allah, meski kamu jatuh pada dosa yang sama lagi, itu artinya hatimu masih hidup. Nabi bersabda, penyesalan adalah taubat. Perasaan seharusnya aku tidak melakukan ini adalah cara Allah mengingatkanmu. Kembalilah padaku. Seorang ulama berkata, dosa yang membuatmu rendah hati dan bertaubat lebih baik daripada amal baik yang membuatmu sombong. Jangan pernah meremehkan rasa bersalah itu. Itu bukan kelemahan. Itu tanda Allah masih menginginkanmu dekat dengannya. Tanda kelima, Allah menitipkan rasa cinta untukmu di hati orang lain. Rasa hormat dan cinta sejati dari orang lain tidak didapat dari uang, penampilan, atau status. Itu dititipkan oleh Allah. Nabi bersabda, jika Allah mencintai seorang hamba, Dia memanggil Jibril dan berkata, aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya dan menyeru penduduk langit, Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penduduk langit pun mencintainya, lalu diterimanya di muka bumi. Jika kamu merasa orang mempercayaimu tanpa diminta, orang asing nyaman bercerita padamu, atau orang mendoakanmu tanpa sepengetahuanmu, ini adalah tanda bahwa Allah telah menaruh sesuatu yang spesial di hatimu. Tanda keenam, kamu diberi ilmu dan pemahaman tentang agama. Saudaraku, salah satu tanda terjelas bahwa Allah memilihmu untuk kebaikan adalah ketika Dia membukakan hatimu untuk mencari ilmu agama. Ini bukan berkasih kecil. Nabi bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Dia akan pahamkan dalam urusan agama. Bayangkan,
Ada jutaan orang yang menghabiskan hidupnya mempelajari segala hal tentang dunia, bisnis, politik, hiburan, tapi mereka tidak pernah belajar dasar-dasar bagaimana menyenangkan Allah. Namun kamu, saat mendengar ceramah, hatimu terasa tersentuh. Saat mendengar lantunan Quran, kamu merasakan kedamaian. Saat mempelajari hadis baru, kamu merasa bersemangat. Rasa haus akan kebenaran itu bukanlah hal biasa. Itu adalah anugerah ilahi. Artinya Allah secara pribadi memilihmu untuk dibimbing. Tanda ketujuh, kamu meninggal dengan amal kebaikan pada lisan dan perbuatanmu. Kita sampai pada tanda terakhir, dan ini selalu membuatku merinding. Akhir yang baik. Nabi bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Bayangkan, suara terakhir yang keluar sebelum ruhmu meninggalkan jasadmu adalah kalimat tauhid. Kehormatan apa yang lebih besar dari itu? Tapi ketahuilah, akhir yang baik bukanlah suatu kebetulan. Itu adalah hasil dari sebuah kehidupan di mana kamu terus kembali kepada Allah berulang kali. Meski setelah terjatuh, para ulama berkata, kamu akan mati dalam keadaan yang biasa kamu jalani dalam hidup. Jika kamu hidup dekat dengan salat dan Quran, besar kemungkinan kamu akan pergi dalam keadaan itu. Kisah nyata, seorang pemuda meninggal dalam kecelakaan. Tapi orang-orang yang menyaksikan melihat bibirnya bergerak-gerak, sod didekati. Mereka mendengarnya mengulang-ulang la ilaha illallah hingga napas terakhirnya. Ini bukan kecelakaan, ini adalah tanda istimewa dari cinta Allah. Jadi, jika kamu ingin akhir yang baik, bangunlah dari sekarang. Basahi lidahmu dengan zikir. Jalani hidupmu dengan cara yang jika ajal datang tiba-tiba, kamu berada dalam keadaan yang membanggakan untuk bertemu Allah. Saudaraku, kita hidup di dunia yang mengukur kesuksesan dengan harta, followers, ketenaran, dan kekuasaan. Tapi di mata Allah, sukses adalah ketika hatimu terhubung dengannya. Jika kamu memiliki bahkan 1 dari 7 tanda ini dalam hidupmu, itu artinya Allah sedang memandangmu dengan penuh rahmat. Itu artinya kamu berada dalam radarnya, dalam perawatannya, dalam golongan hamba-hamba pilihannya yang spesial. Tapi ini bukan alasan untuk sombong. Ini adalah alasan untuk bersujud dan berkata, Alhamdulillah untuk petunjukmu ya Rabbi. Tetapkanlah hatiku ya Allah. Jangan biarkan hatiku tersesat setelah kau beri petunjuk. Dan jika kamu merasa belum memiliki tanda-tanda ini, mulailah memintanya. Allah bisa mengubah hati dari gelap menjadi terang dalam kurang dari sedetik. Hiduplah dalam rasa syukur. Jagalah sholatmu, jagalah lisanmu. Teruslah mencari ilmu, teruslah berdoa. Dan jangan biarkan sehari pun berlalu tanpa mengingat penciptamu. Jika pengingat ini menyentuh hatimu, tulis Alhamdulillah di kolom komentar. Agar yang lain juga ikut mengingat Allah. Bagikan pada teman dan keluargamu, karena bisa jadi, kamulah sebab seseorang kembali kepadanya.